Halo, selamat malam adik-adik. Jadi sekarang saya akan coba menjelaskan tentang SPSS ya, sesuai dengan perjanjian saya di awal semester bahwa setelah UTS kita akan mencoba mempraktekkan atau mencoba mengolah data menggunakan SPSS. Nah, sekarang bagaimana eh, apa yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu yang pertama saya akan coba menjelaskan sekilas tentang SPSS ya, kemudian bagaimana menjalankan SPSS for Windows, lalu bagaimana membaca data, selanjutnya memperbaiki, mengentry data dan statistik deskriptifnya, selanjutnya adalah menginterpretasi output atau keluarannya. Sekarang kita coba dulu yang pertama, mengenal apa itu SPSS. Jadi SPSS itu adalah singkatan yang merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. Nah, ini awal singkatannya. Tapi seiring waktu, ya, karena perkembangan penggunaannya semakin meluas, maka kepanjangannya berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Nah, di sini merupakan aplikasi statistik sendiri untuk mengelola dan menganalisis data untuk berbagai keperluan dengan menggunakan teknik statistik. Jadi di sini nih karena penggunaan makin luas, tidak hanya ilmu sosial saja yang menggunakan. Jadi bisa juga digunakan untuk bidang-bidang ilmu lain seperti teknik dan lain-lain. Nah, versi pendahulu SPSS ini adalah SPSS PC+, di mana di sini dia berbasis DOS. User dalam menjalankan perintah itu harus dengan sintaks code yang sangat unfamiliar, ya. Jadi tidak kita tidak friendly menggunakannya, ya. Tidak asing lah gitu, tidak unfamiliar, sehingga kita sangat susah untuk menghafalnya. Karena kendala seperti ini, maka SPSS terus mengalami perkembangan sampai sekarang. SPSS itu sudah berbasis Windows sehingga dikenal dengan SPSS for Windows. Untuk pertama kali versi Windows ini munculnya adalah versi 6 dan sekarang itu versi 21. Mungkin ada yang terbaru 22. Setiap versi yang lebih baru itu tentu saja membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih canggih. Nah, apa saja komponen SPSS? Yang pertama, ada namanya data collection. Ya, jadi kita mengumpulkan data untuk pengolahan data. Yang kedua adalah data preparation, di mana di sini adalah kita mempersiapkan data untuk pengolahan data lebih lanjut. Yang ketiga adalah data analisis dan data mining. Di sini dia menyediakan berbagai perhitungan statistik untuk pengolahan data. Nah, yang terakhir adalah data deployment, di mana di sini mendistribusikan hasil pengolahan data atau informasi. Jadi, ada 4 komponen SPSS. Selanjutnya, bagaimana cara kerja SPSS? Ini sebenarnya dia analogi dengan proses komputer. Yang di atas ini adalah pada komputer, yang di bawah ini adalah pada SPSS. Nah, pada komputer sendiri, pertama sekali adalah langkahnya kita menginput data atau adanya masukkan data, entry data, lalu diproses di komputer sendiri, lalu akan menghasilkan keluaran data, ya, atau data output di sini. Sama halnya dengan SPSS, di mana di sini akan ada entry data, ya, menginput data, lalu akan dilakukan proses statistik, ya, proses di sini, ya, proses itu termasuk kemarin ya mean, median, ya, modus, kemudian standar deviasi, variansi, kemudian bagaimana histogramnya, ya, bagaimana
distribusi penyebaran datanya, dan lain-lain. Lalu di sini menghasilkan data output, ya, atau keluaran datanya. Nah, ini merupakan cara kerja SPSS. Sekarang kita masuk. Berikutnya adalah bagaimana menjalankan SPSS. Ya, seperti yang Ibu pernah infokan sebelumnya ya, bahwa diusahakan kalian sudah mempunyai SPSS. Jadi kita bisa nanti mencoba mengolah data menggunakan SPSS. Untuk yang pertama ini kita coba dulu statistik deskriptif ya. Jadi menghitung mean, median, modus, variansi, standar deviasi, dan membuat kurvanya, ngeplotnya itu menggunakan SPSS. Nah, kalau dari Windows Start kita pilih program di sini, yaitu SPSS for Windows ya. Klik di sini Start, muncul. Di sini muncul dia SPSS versi 10. Ini SPSS 10 berarti dia versi 10 for Windows. Atau kalau sudah ada shortcutnya, kita bisa langsung klik di sini ya. Nah, SPS melainkan SPS melalui desktop shortcut. Nah, tampilan awal SPSS dalam bentuk default seperti ini deh. Jadi dia sebenarnya tampilannya mirip-mirip dengan Excel ya. Jadi di sini ada menu-menunya di sini. Ini adalah jendela editornya, ya. Dia sama sih bentuknya ya, baris kolom, ya, kolom-kolom seperti di Excel. Di sini ada menu-menunya, File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graph, Utilities, Windows, Help. Nah, ini adalah menu-menu utama dari si SPSS editornya. Kemudian bagaimana membaca data? Yang pertama, yang jelas kita harus punya file data terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dua ya. Bisa kita load datanya yang sudah ada ya, atau kita mau langsung coba entry di SPSS editornya bisa. Nah, di sini sebelum entry data terlebih dahulu, mencoba membuka file data yang sudah kesimpan ya dalam komputer yang merupakan bawaan program SPSS. Jadi di sini SPSS punya bawaan data sendiri. Nanti kita coba setelah ini contohnya ya. Nah, kemudian di sini komputer itu akan menyimpan data input SPSS dengan nama belakangnya .sav. Ya, sama kayak kalau kita di Word itu kan .doc. Ya, di Excel itu .xls dan lain-lain. Nah, sedangkan outputnya sendiri dia akan tersimpan dengan nama belakang .spo. Ini misalnya contoh ya. Kita akan coba nanti praktek statistik deskriptif. Udah dimasukkan datanya. Oke, kita pengen coba menyimpan datanya, misalnya coba 1.sav. Ya, kemudian nanti outputnya setelah keluar mau kita simpan misalnya dengan nama output.spu, atau misalnya nama kita sih boleh nia.spu, terserah, tapi dia akan tersimpan dengan nama belakang seperti ini, .sav dan .spu. Nah, sekarang lanjut. Nah, untuk open file data bawaan SPSS, nah ini bisa kita coba deh, nanti ada namanya di sini, nama filenya voter.sav. Ini biasanya tersimpan dalam hard disk komputer pada drive C, program file. Nah, cdc program file SPSS voter.sav. Berarti ini adalah data yang ada di SPSS-nya sendiri, bawaan SPSS-nya sendiri. Cara membuka file data, oke, yang pertama sekali ya, kita klik di sini file. Kemudian kita buka klik open di sini. Nah, muncul data. Kita klik data di sini. Kemudian akan tampil jendela baru seperti ini. Ya, nah ini adalah berbagai macam data yang merupakan bawaan dari SPSS sendiri. Yang kita coba tadi voter ya, kita pilih voter di sini. Ini contoh file datanya ya, voter. Nah, kemudian kita open di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi di sini ya, kolom ya. Ada berapa kolom di sini, Dek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Nah, barisnya sendiri ada berapa di sini? Ada sampai dari 1 sampai 1847 data.
Nah, ini munculnya nanti kalau kan sudah buka SPS-nya, di bawah ini akan ada 2D tampilan, data view dan variable view. Ya, data view dan variable view. Udah. Nah, ini sebenarnya folder.saf ini merupakan contoh data pada pemilihan presiden ya tahun 92, yaitu di Amerika, di mana ini adalah nama calon presidennya. Ya, oke. Kemudian ini adalah pemilu ya, seperti ini data pemilu ya, Dek ya. Nah, ini adalah umur dari respondennya. Ya, jadi bukan umur presidennya tapi respondennya 79, 32, 50, terakhir itu 33. Kemudian ini ada age kategori umur yang nanti dikelompokkan. Ya, dari umur sekian gitu ya, misalnya dari umur milih itu misalnya 17 ya. Oke, 17 sampai 20 misalnya masuk kategori 1. Nanti 25, 22 sampai 30 berapa masuk kategori 2. Nah, ini nanti sudah ada datanya. Kemudian ini adalah education, pendidikan. Oke, nah ini adalah jenjang pendidikannya. Ya. Nah, terakhir adalah seks atau jenis kelamin. Nah, perhatikan di sini. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa pada data view ini semuanya sudah berupa angka ya. Jadi hanya kolom-kolomnya saja yang nama. Ya. Bagaimana menginput data ini di SPSS? Nah, nanti kita tahu setelah ini akan saya jelaskan ya, Dek, bagaimana cara menginput data ini. Kalau seandainya dia belum ada ya, berarti kita menginput dari awal. Gitu. Ini kan sudah ada, sudah bawa SPSS-nya. Bagaimana kita menginput awal sebelum dia kesimpan gitu. Oke, next sekarang. Kita lanjut sekarang. Ini kalau kita mau zoom ya, Dek ya. Di sini kita zoom datanya. Ya, kita zoom tampilan data. Ini saya zoom tampilan datanya ya. Nah, sekarang ternyata data di atas merupakan data view survey mengenai pemilu presiden di USA pada tahun 1992. Ini di Amerika Serikat ya. Nah, di sini sudah ada kolom variabel yang teliti, price 92, ya. Age kategori, education, degree, dan sex. Dan baris menunjukkan jumlah respondennya. Oke, jadi yang kolom tadi adalah variabel yang mau diteliti, kemudian barisnya adalah menunjukkan jumlah pemilih atau responden. Sekarang, kalau kita mau mengetahui karakteristik datanya, jadi sebenarnya sebelum kita tahu data itu tadi kita baca, kita kan input dulu. Kita definisikan dulu kolom-kolomnya tadi. Jadi bisa muncul tadi ada di sini price 92, age kategori. Ini kita ketikkan dulu, Dek. Jadi sebelum menginput data, langkah pertama kita buka dulu variable view-nya. Lalu kita definisikan di sini kolomnya apa saja. Ya. Berapa kolom, apa saja mau diisikan, kemudian tipe data dan sebagainya. Jadi jangan langsung input. Nah, bedanya di Excel, kalau di Excel kita langsung input kan, oke, kita masukkan angkanya, tapi di SPSS tidak. Jadi dia kalau kita langsung input tadi di data view-nya ini, dia nggak kebaca. Ya, si SPSS-nya nggak kebaca. Jadi wajib sebelumnya kita
tuliskan dulu di sini, definisikan dulu semuanya di sini, di variable view. Baru muncul nanti data view-nya. Jadi tadi sebenarnya price 92 as kategori itu muncul setelah di sini ya. Setelah kita ketikkan di sini dulu. Oke. Nah, di sini yang kolom pertama tadi price 92 ya, presiden tak 92, disingkat price 92. Oke, karena angka berarti tipe datanya numerik. Ini label kolomnya 1, desimalnya nggak ada. Ya, karena tadi angkanya bulat semua deh ya. Kemudian label ini adalah penjelasan dari si price 92. Ternyata untuk pembelian Clinton, Bush. Oke. Kemudian values ya. Di sini ada missing ya, column dan line miser. Nah, nanti di sini akan kita jelaskan ya apa ini maksudnya, Bu. Ya, name type ini apa? Ya, akan dijelaskan. Nah, di sini variable v itu terdiri dari 10 kolom. Ya, dengan fungsi masing-masing. Yang pertama adalah kolom name. Ini adalah nama variabelnya. Ya, caranya kita dengan mengetik langsung nama singkat variabel pada yang bersangkutan. Ya, usahakan nama variabelnya itu dia jangan terlalu panjang juga ya, jangan terlalu singkat juga. Paling tidak menggambarkanlah sedikit ya. Apa isi kolom itu? Contoh tadi kan itu adalah pemilihan presiden. Jadi dia buat pres 92. Oh, tahu. Itu pemilihan presiden 92. Nah, tapi perhatikan di sini ada beberapa karakter yang tidak diperbolehkan, seperti spasi. Jadi nggak boleh pres spasi 92. Langsung nyambung ya, pres 92. Lalu simbol sama dengan. Simbol tanda dan ya. Dan ini adalah bintang. Nggak boleh berarti. Nah, sisa dari simbol ini berarti boleh. Oke. Lanjut sekarang ke tipe data, kolom kedua. Jadi tipe data ya mungkin kan sudah tahu ya. Di sini ada tipe data numerik, yaitu angka-angka, koma, dot, ya, scientific notation, date, dollar, customer string. Ya, nanti di sini kita paling sering menggunakan numerik dan string ya. Oke, numerik ini kan angka-angka ya. String itu kan huruf ya, kata atau string. Nah, yang ketiga adalah kolom ketiga adalah width, yaitu lebar kolom yang harus disediakan dan harus disesuaikan dengan jumlah karakter data yang akan diisi. Nah, berapa dia? Kemudian yang keempat desimal. Nah, ini kalau nanti data kita berupa pecahan, kita isi berapa dia desimalnya. Misalnya 2 desimal. Misalnya contoh data ya, 24,35. Berarti berapa tuh desimalnya kita sediakan? 2. Ya, minimal 2. Lebih nggak apa-apa, ya asal jangan kurang. Ya, desimalnya 2 diisikan 1. Ya, jadi diusahakan minimal sejumlah dari angka desimalnya. Lebih boleh. Kemudian yang kolom kelima adalah label. Nah, ini sebenarnya nama lengkap variabel atau berisi keterangan tambahan dari masing-masing variabel tadi, yang name tadi. Nah, name tadi di pres 92 itu kan disingkat kan, masih nama. Sekarang penjelasan apa itu pres 92 bisa kita kerjakan ketikan di label. Ya, misalnya pres 92. Apa keterangan dari pres 92? Berarti pemilihan presiden di Amerika Serikat ini bla 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 dan seterusnya. Ya, itu juga jangan terlalu panjang ya. Jadi intinya labelsnya adalah menjelaskan keterangan dari si name tadi, variable name tadi. Nah, lanjut sekarang values. Nah, di sini values berfungsi untuk mengklasifikasikan variabel D. Jadi tadi kan ada 3 pemilih ya di kolom pertama tadi ya. Ada pres 92, itu kan berarti nama presidennya. Nah, biar gampang kita tidak perlu mengetikkan lagi namanya. Kebetulan di sini calonnya ada 3, Bush, Perot, dan Clinton. Jadi kita nggak perlu ketikkan satu Bush, pemilih kedua Clinton, sampai tadi berapa datanya ribuan kan, Perot, kan banyak tuh, ya ribet deh. Ya, jadi bagaimana caranya supaya efisien ya, lebih baik kita klasifikasikan. Jadi di sini kita buat ya, di sini nanti ada muncul ya value label, kita klik
value di sini adalah bernilai 1, ya. Jadi nilai 1, kasih keterangan 1 tuh buat siapa? Klik di sini, Bush. Oke. Lalu value 2, klik 2, value 2. Lalu variabelnya apa untuk siapa? Parrot. Nah, lanjut berikutnya yang ketiga adalah si Clinton. Berarti value 3, variabelnya Clinton. Nah, kan kita add kan, setelah kita isi value 1, parrot, klik add. Ya, muncul di sini. Lalu klik OK. Ya, jadi nanti yang di data view-nya itu bukan Bush, parrot, Clinton lagi yang kita ketikkan, tapi sudah angka-angka ini tadi, Dek. Ya. Nah, kalau kita lihat slide sebelumnya tadi ya nih. Ya, kita lihat slide sebelumnya, nih kan. Oke, ini price 92. Jadi di sini adalah angka-angka, berarti yang ketiga tadi apa? Clinton ya. Ini berarti yang koresponden pertama milih Clinton. Kedua Clinton. Ini sampai nanti ada yang si parrot ya. Oke. Jadi di sini bukan nama-namanya lagi, tapi sudah angka karena sudah diklasifikasikan. Di mana? Di menu kolom, di menu value tadi. Oke. Kemudian kolom yang ketujuh ya, itu ada missing. Missing di sini data yang dianggap hilang, yang tidak akan diikutkan analisis. Ya, mungkin di situ ada data yang kita agak ragu gitu ya, akan kita ikutkan atau tidak. Kita bisa memilih. Ya, bisa kita memblok data mana yang mau tidak kita ikutkan. Nah, misalnya data yang hilang gitu, berapa range-nya gitu ya. Misalnya dari data 20 sampai 30 bisa diisikan di kotaknya. Kalau misalnya diikutkan semua, berarti ya no missing values, ya berarti semua diikutkan dalam pengolahan. Tadi berapa datanya? Ada 1847. Nggak ada data yang hilang, berarti ke 1847 tadi semua diikutkan, berarti pilihnya di sini adalah no missing. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ada di sini ya. Ini kalau tadi misalnya ada ya yang hilang ya, di sini berapa? Lalu di sini kalau nggak ada ya kita klik di sini no missing values, langsung klik OK. Nah, kolom ini adalah lebar kolomnya. Ya, lebar kolom dari masing-masing yang sudah ada. Lain ini sama ya, kayak di rata kanan, rata kiri, tengah untuk setiap data yang diinput. Kita mau kemana? Ya, ini pengaturan posisi data aja nih yang ke-9. Nah, yang ke-10 itu adalah measure, jenis skala data untuk setiap variabel. Ini variabel deh ya. Nah, di sini seperti yang saya bilang kan kemarin, ya di sini ada scale, ordinal, 3 jenis data ya, ada nominal. Nah, nanti kita review lagi. Ya, kalian buka lagi catatannya. Apa itu data ordinal? Ada apa itu data nominal? Ya, dan skala. Oke, sudah. Kemudian bisa kalau misalnya mau kita simpan ulang, itu kita bisa pilih save as. Ya, kemudian kita pilih buat nama baru, filenya apa. Nah, di sini dilihat Dede ya, nama baru ada S pemilu underscore karena nggak boleh pakai spasi ya. S underscore 90 save dengan cara save as. Nah, ini menunya. Nah, ini yang mau kita tadi pilihkan ya. Nah, benar tadi ya. Kita pilih di sini. Nah, capres, calon presiden, ini tadi ya. Missing non yang nggak ada. Ini jadi datanya nominal. Ya, umur, scale, oke. Jenjang pendidikan, lama pendidikan yang tempuh, ya, kelompok umur. Nah, sudah, semoga paham ya tadi deh sekilas tentang langkah-langkah ya penjelasan dari bagaimana kita menginput data di SPSS. Nah, selanjutnya setelah ini nanti ada latihan ya, boleh dicoba langsung di SPSS-nya. Ada contoh data di bagian akhir slide Ibu ini. Nah, kemudian di sini bagian SPSS sendiri mana sih yang berhubungan dengan statistik deskriptif? Oke, di sini kan seperti yang Ibu bilang, kita menentukan apa ya? Sesuai dengan teori kita di awal ya, sebelum pertemuan, itu kan ada
Min, ukuran pemusatan data ya. Min, median, modus. Kemudian ada ukuran penyebaran data, standar deviasi dan variansi. Kemudian ada kuartil, desir, persentil, dan macam-macam. Itu di frekuensi. Kemudian di deskriptif itu kita berfungsi untuk mengetahui skor Z dari suatu distribusi data ya, apakah dia normal atau tidak. Nah, ini yang baru Ibu bahas kemarin ya, minggu lalu yang Ibu buatkan video pembelajarannya. Kemudian yang ketiga itu ada explore. Di sini kita berfungsi untuk memeriksa lebih teliti ya terhadap sekelompok data dengan box plot, stem, and leaf plot. Ya. Selain beberapa uji tambahan untuk menguji apakah data berasal dari distribusi normal atau tidak. Itu di-explore. Nah, kemudian lanjut ada cross-tab. Di sini adalah digunakan untuk menyajikan deskripsi data dalam bentuk tabel silang. Ya. Dan yang kelima, itu adalah case summaries, yaitu digunakan untuk melihat lebih jauh isi statistik. Ya, deskriptif dalam hal ini yang meliputi subgroup dari sebuah kasus. Nah, sekarang yang tadi lagi, jadi bagaimana kita mengentry data dari statistik deskriptif ya, untuk mengolah statistik deskriptif. Pertama seperti yang tadi ya, buka programnya, tekan menu file datanya, buka variable view. Nah, ini yang slide dari sini, ini kita coba latihan ya Dek ya. Nah, untuk latihan pertama ini adalah yang akan kalian isikan di variable view-nya. Kalian definisikan di variable view-nya di sini. Ya, jadi di sini untuk next, Ibu nggak kasih tahu lagi nih. Jadi nanti kalian isikan sendiri. Untuk pertama ini nggak apa-apa ya, sama-sama kita kerjakan ya. Ini diketahui ya Dek ya. Jadi sudah diketahui dari soalnya. Nah, kalau kalian sudah bisa mendefinisikan variable view-nya, ya kedepannya nggak ada masalah ya. Oke, jadi sebelum masuk ke data view tadi, wajib di sini kita isikan dulu variable view-nya. Jadi untuk uji coba praktek pertama ini adalah kita mencoba mengentry data untuk data calon bupati. Ya, di sini udah kelihatan ya, Cabup calon bupati. Ada berapa kolom di sini digunakan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Ya, jadi yang pertama itu name-nya adalah, jadi nanti kalian isikan di sini sesuai dengan kolom-kolom yang ada di SPSS-nya. Ini berarti name-nya tadi ya, Cabup. Nah, kemudian di sini apa? Tadi penjelasannya, labelnya calon bupati. Kemudian bagaimana measure datanya? Jenisnya nominal. Desimalnya berapa? 0. Column width-nya berapa? 8. Alignment-nya apa? Right. Nah, kemudian di sini karena ada 2 calon bupati, ini namanya ada Bapak Munir dan Bapak TBS. Jadi seperti yang tadi pemilihan presiden 92, kita bikinkan dia value deh, biar gampang. Jadi kita nggak perlu ketikkan nanti di data view-nya itu Munir, TBS, Munir, TBS. Jadi kita definisikan. Ya sembarang aja sih, misalnya yang pertama value 1 itu buat Munir. Bu, boleh nggak value 1 buat TBS? Boleh. Ini kan biasanya kan berdasarkan urutan pemilihannya kan, urutan si calonnya kan. Oke, 1 buat Munir, 2 buat TBS. Sudah, ini paham maksudnya Dek ya. Jadi ini kalian isikan, ini jadi 1 kolom. Ya, Cabup. Ini adalah untuk kolom si Cabup. Nah, ini data yang diisikan. Oke. Nah, lanjut sekarang umur. Ketikkan umur di sini. Ya, labelnya apa? Ya, berarti umur responden. Measure-nya apa, Bu? Scale. Ya, desimalnya 0, kemudian column-nya 8, alignment-nya right. Nanti ini kalau misalnya nggak ada, saya buatkan seperti ini, berarti kan isikan sendiri bebas. Ya, untuk name, ya, sama label, kemudian ini apa, value label, alignment, column width, ini alignment right, ini bebas.
Sedangkan untuk yang desimal, column width sama measure ya tergantung datanya, nggak bebas deh. Ya, lihat datanya. Jadi untuk yang name, ya, Cabup, calon bupati, ini untuk penomoran value dan alignment itu bebas. Kalian bebas nentuin. Sedangkan untuk measure-nya, jenis datanya, desimal, column width itu tergantung datanya. Oke. Nah, sekarang untuk yang kolom kedua umur, ya, ini berarti name-nya, labelnya apa? Umur responden. Tadi measure-nya sudah ya, scale, desimalnya 0, berarti datanya bilangan bulat ya. Alignment-nya tidak ada desimal soalnya. Nah, kemudian kolom ketiga adalah KLP umur. Ya, KLP ini garis strip umur ya. Penjelasannya kelompok umur. Nah, ini measure-nya adalah ordinal. Ini kategori umur deh ya. Oke, desimal. Nah, ini dari mana measure levelnya? Ya, kok bisa ordinal gitu, Bu ya, nominal. Itu lihat yang pembahasan kita yang di awal deh, jenis data. Yang seperti pernah Ibu jelaskan. Nah, di sini ada 1 itu untuk kurang dari 35, 2, 35 sampai 44, 3, 45 sampai 64, 4, 65 ke atas. Oke. Nah, lanjut sekarang tingkat pendidikan, itu jenjang pendidikan. Di sini misalnya ordinal ya, desimal yang enggak ada, column width-nya sama, ini default 8 ini sepertinya column width-nya ya, default langsung 8. Alignment-nya juga kita default aja reg semuanya ya. Biar sama deh. Nih. Nah, di sini nggak usah kita ketikkan tidak tamat SD, lulus SD, kan panjang. Mending kita buat value di sini. Ya, jadi boleh dibuat kita ada value di sini. Jadi 0 itu yang tidak tamat SD, ya berurutan ya. Dari ini kan berarti dari jenjang terkecil sampai terbesar. Ya, ini juga sama umur ya. Ini berarti dia urutannya ascending ya, kecil ke besar. Ini dari mulai tidak tamat SD, lulus perguruan tinggi. Nah, untuk value sendiri, ya biasanya paling kecil ya 0. Positif ya. 1, 2, 3, 4. Value ini bilangan bulat positif deh. Jadi jangan diisikan negatif. Selanjutnya jenis kelamin. Nah, ini J ya, underscore kelamin. Ini labelnya adalah jenis kelamin respondennya. Ini skala measure levelnya, jenis datanya scale. Nah, ini desimal tidak ada, ini default ya. Nah, sekarang yang satu kita ambil pria, yang kedua wanita. Bu, boleh nggak ditukar, Bu? Value 1 buat wanita, value kedua buat pria, boleh, nggak masalah. Oke, jadi nanti ini langkah pertama, ketikkan dulu, kalian semua inputkan di variable view-nya. Nah, setelah kalian ketikkan ini, ya akan muncul seperti ini, Dek. Nih ya. Oke, akan muncul seperti ini nanti. Ini setelah kita buka data view-nya ya, akan muncul kolom Cabup, umur, KLP umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin. Nah, ini di entry datanya. Ya, di entry datanya semuanya nih. Jadi nanti kolom ini sudah ada otomatis, nggak usah diketik lagi karena kalian sudah definisikan di variable view. Tapi kalau kalian nggak definisikan di variable view ya ketik di sini, tapi SPSS tidak seperti itu. Ya, jadi sebelumnya kita definisikan dulu semua data kita di variable view. Oke, sudah ada kolomnya, baru masukin datanya 2, 2. Oke, tadi 2 buat siapa? Pak TBS ya. Oke, ini Pak TBS 2. 1 tadi buat Pak Munir, ini adalah umurnya ya. Ini untuk yang kolom kedua umur. Nah, ini kita juga 45, 45. Oke, ini kelompok umurnya tadi ya dikategorikan. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian ini adalah tingkat pendidikan tadi ya, ada berapa jenjang? Ya, jadi 0 tadi ya. Dari yang tidak tamat SD ya, sampai tadi kita lihat di sini sampai lulus perguruan tinggi. Nah, ini jenis kelamin. Berarti 2 ini saya 1 buat pria. Jadi tidak boleh ketikkan di sini wanita, pria tidak perlu. Karena semuanya sudah ada di variable view-nya. Sudah kita definisikan. Nah,
Sudah masuk semua data kita, ya. Lalu nanti kita coba ya di sini, ya, kita coba analisis dengan statistik deskriptif. Nah, langkah apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama adalah kita klik analyze. Tadi kan ada ya di editor SPS-nya muncul seperti di menunya. Kita pilih analyze. Lalu kita pilih descriptive statistic frequencies. Jadi untuk menghitung mean, median, modus, standar deviasi, quartile, percentile, decile, macam-macam, kita pilih yang ini, descriptive statistic. Ya, pilih yang frequencies. Sudah. Nah, sekarang nanti di sini akan muncul ya. Dari tabel frekuensi ini akan muncul, tadi kan ada 4 ya, ada 4 kolom. Mana yang mau kita olah dulu? Ya, itu kita sorot deh. Misalnya yang pertama adalah kelompok umur. Kita klik pada ini, akan kita muncul di sini dia nanti. Ya. Oke, jadi misalnya di sini kelompok umur responden, ya nanti yang muncul tuh di sini ya. Ini mungkin keliru di sini, nggak masalah. Yang penting apa yang kita klikkan di sini dia akan muncul di sini. Ini harusnya kelompok umur di sini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita klik chart. Di bawah ini kan ada menu chart, kita klik chart deh. Kita klik chart. Nah, ini adalah jenis-jenis tampil mau kita pilih apa. Oke, mana udah dapat Ibu bahas di awal ya, ada di situ bar chart, pie chart, histogram. Karena di sini dia bahas tentang kelompok umur ya. Oke, boleh kita gunakan pie chart. Ya, atau calon bupati tadi ada 2 ya, boleh kita gunakan di sini pie chart. Ya. Lalu setelah sudah kita klik, ya ini bebas aja sih, kalau nggak ada keterangan berarti bebas dia mau pilih yang mana, tapi sesuaikan aja deh. Ya, sesuaikan aja kira-kira tampilan seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, di sini ternyata yang kita munculkan adalah kan yang kita sorot tadi apa? Calon bupati ya. Oke, mungkin di sininya nyorotnya ya. Ini benar muncul sini adalah yang kita munculkan calon bupati. Maka di sini nanti muncul, sudah kita klik continue di sini. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada Pak Munir dan Pak TBS. Jadi dari hasil pemilu itu ternyata Pak TBS yang memilih Pak TBS adalah 77,5%. Yang memilih Pak Munir adalah 22,5%. Ya. Nah, ini dia yang dipilih tadi oleh koresponden. Jadi total ini 100% deh ya. Oke, ini 100%, jadi dibagi sudah berapa persen buat Pak Munir, berapa persen buat Pak TBS. Nah, sudah. Itu tadi untuk yang calon bupati ya, nama calon bupatinya. Sekarang kalau kita mau analisis umurnya, variabel umur, oke, jadi sama ya, kita sorot variabel umurnya, lalu kita klik statistik. Nah, kita centang di sini. Kita mau lihat ya bagaimana data umurnya, seperti apa mau kita teliti. Ya, berapa minnya, median, modus, standar deviasi, variansi, dan range-nya. Nah, di sini tadi ya ada frekuensi, kita centang di sini. Dispersi ini adalah untuk nilai persentilnya, ya. Oke, ini ada quartile. Di sini ada dispersion, yaitu penyebaran data. Ya, kemarin sempat standar deviasi, variansi ya. Range itu data minimum maksimum D. Nah, kemudian di sini setelah kita masukkan, kita klik continue. Nih, ini adalah ukuran pemusatan datanya. Jadi ada 3 di sini ya. Ada 3 bagian. Yang pertama ini adalah percentile values untuk nilai persentilnya. Yang kedua adalah dispersi, ya, penyebaran data. Ini kita centang. Nah, ya, ini minimum, maksimum, ya. Kemudian di sini ada min, median, ya, modus, ya, ini sum, ya, sum penjumlahan ya.
Nah, ini adalah distribusinya by squamous kurtosis ya. Ini Ibu pernah bahas kan tentang ini tabel normal. Jadi kan yang ideal itu kan data itu kan terpusat di tengah ya, berbentuk kurva lonceng dia. Tapi tidak selamanya ideal seperti itu ya. Jadi dia bisa nanti kurvanya lebih berat ke kanan ya, puncaknya itu ya berat ke kiri gitu. Menceng kiri, menceng kanan namanya. Oke, kemudian kita klik continue untuk kategori umur ya di sini. Variabel umur ya. Variabel umur kita pilih yang histogram. Ya. Kemudian pilih di sini with normal curve. Jadi kita nanti lihat ada dua kurva di sini tampilannya. Tampilan histogram dan tampilan kurva normalnya. Nah, klik OK. Nah, seperti ini Dede. Jadi untuk tadi umur ya kita pilih yang histogram biar kelihatan dia ya. Nah, lihat di sini. Ini adalah pola dari histogramnya. Ya, ini kalau kita lihat datanya ya. Kalau kita dasarkan di kurva normalnya, harusnya idealnya di sini dia ya. Puncak ininya, histogramnya, tapi ternyata dia di sebelah sini. Ya nggak apa-apa, namanya juga data bebas. Yang jelas paling tidak kurva ini sudah ya mengikuti pola dari kurva normal. Kalau kita lihat piknya ini ya, ini ujung-ujungnya ya. Oke, ini sudah mengikuti pola kurva normal. Kurva lonceng yang kemarin ya, distribusi normal Z. Nah, ini adalah nilai-nilainya. Ya, ini standar deviasinya berapa, minnya berapa. Ini jumlah data ada 40. N itu jumlah data ya, banyak yang data ada 40. Ada 40 koresponden atau pemilih. Nah, ini kalau bagaimana kita menginput histogramnya. Ya, ini bisa kita pilih dari nanti SPSS Chart Editor. Ya, nanti bisa kita klik ya pada area diagram batang, kemudian bisa kita klik format ya, fill pattern di sini. Nah, ini yang muncul di sini deh. Kalau kita mau ngedit ya, bisa kita pilih nanti mau seperti apa dia. Oke, kemudian klik close ya. Setelah kita close, apakah tampilan sudah berubah? Oke, nah ini adalah ini tadi sudah selesai sampai tampilan ya. Nah, berikutnya ini adalah interpretasi outputnya. Nanti di hasil di SPSS-nya akan muncul, di jendela SPSS-nya akan muncul seperti ini deh. Jadi ini adalah kolom yang pertama adalah kolom statistik namanya. Nah, di sini kita lihat adanya N, itu di jumlah dari respondennya, pemilihnya ya. Tidak ada data yang hilang, kita lakukan semua ya, valid dia 40 pemilih. Lalu minnya adalah 48,10, mediannya 45, standar deviasinya oke, ini squares oke. Nah, ini adalah kira-kira interpretasi ya yang bisa kita jelaskan dari data ini. Ya. Penjelasannya lebih kurang seperti ini dengan kalimat. Ya, ini adalah angka-angkanya ya. Nah, kalau dengan kalimat ya lebih kurang seperti ini kalimatnya. Yang jelas angka ini sudah valid ya. Oke. Nah, dari tadi umur responden tadi ya. Oke, nah di sini dilihat dari 40 responden yang berumur 28 tahun adalah sebanyak 1 orang. Oke, atau 2,54%. Ya, ini ada persennya deh ya di sini. Nah, persennya total 100% kan? Oke, ini dari umur responden tadi, yang kolom kedua ya. Oke, ini referensinya yang saya gunakan untuk bahan ajar di PowerPoint kali ini. Nah, oke, sekarang biar langsung paham deh ya. Kita coba ya langsung praktekkan. Tadi kan belum selesai semua ya. Nah, ini. Oke, jadi langkah pertama, coba kita inputkan dulu ya. Cabuk, umur, kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin. Nah, ini kita inputkan dulu di SPSS-nya. Ya, berdasarkan keterangan ini tadi. Oke, nah untuk penjelasan singkatnya,
Ya, untuk penjelasan singkatnya seperti ini ya, lebih kurang. Nanti setelah ini akan kita coba langsung mengentry data ini tadi deh ya, latihan ini ke SPSS-nya. Setelah ini akan saya coba ya langsung praktek di SPSS-nya. Ya. Bagaimana adik-adik? Ya, semoga dengan penjelasan singkat saya ini bisa membantu. Ya, seperti yang Ibu pernah jelaskan di awal ya, ini simple sekali. Ya, dibandingkan perhitungan kita yang kemarin, banyak rumus segala macam, ini simple. Ya, asal kalian sudah mengerti ya, paham bagaimana memasukkan data, kemudian fungsi-fungsi dari menunya, kemudian jenis datanya seperti apa kebutuhan kita, apa yang mau kita olah di sini ya, apakah menghitung statistik deskriptifnya, apakah penyebaran datanya, saya rasa tidak ada masalah. Oke, terima kasih.